Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jatim bersama Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya atau Polrestabes Surabaya menangkap 315 orang terduga pelaku pengerusakan, pembakaran, hingga penjarahan saat demonstrasi berlangsung pada 29 dan 30 Agustus tahun 2025. Dari 315 perusuh, sebanyak 33 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan 9 orang pembakar gedung keamanan dan ruang kerja Wakil Gubernur di Kantor Negara Gerahadi, Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan, rata-rata terduga perusuh dalam aksi massa tersebut adalah anak-anak di bawah umur. Sehingga bagi ABH atau anak berhadapan hukum diserahkan ke Bapas atau Balai Pemasyarakatan untuk penanganan lebih lanjut. Kesembilan tersangka yang membakar gedung Gerahadi itu, diantaranya adalah AEP, satu-satunya tersangka dewasa berusia 20 tahun yang mengkoordinir 8 ABH. AEP bersama 8 ABH berperan melakukan pelemparan bom Molotov ke gedung Gerahadi, sehingga mengakibatkan gedung yang juga difungsikan sebagai kantor Wakil Gubernur Jawa Timur itu kebakaran. Sejauh ini Polda Jawa Timur telah mengamankan 9 pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, 1 tersangka dewasa dan 8 ini pelaku anak berhadapan dengan hukum. Seluruh tersangka kesembilannya merupakan pelaku pelemparan bom Molotov ke arah gedung Negara Gerahadi Surabaya, sehingga diduga mengakibatkan kebakaran. Julius mengungkapkan, tersangka berinisial AEP merupakan satu-satunya tersangka dewasa berusia 20 tahun yang bukan warga asli Surabaya. AEP berasal dari Maluku yang berdomisili di daerah Sidoarjo. AEP membuat bom Molotov bersama 4 tersangka ABH sebanyak 5 buah. AEP adalah eksekutor pelemparan bom Molotov ke arah gedung Negara Gerahadi. Kedelapannya direkrut oleh AEP di daerah Gundih, Sidoarjo. AEP bersama 8 ABH berkomunikasi menggunakan grup WhatsApp dan bersepakat membuat bom Molotov dan menyiapkan batu untuk dilemparkan ke gedung Gerahadi. AEP bersama 8 ABH mulai melancarkan aksinya sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, sehingga mengakibatkan gedung Gerahadi kebakaran. AEP ini juga berdasarkan hasil pemeriksaan diduga sebagai eksekutor pelemparan bom Molotov ke arah gedung Negara Gerahadi. Sementara untuk mempermudah penyampaian informasi ke 8 tersangka ini, kami akan sampaikan inisial dari ABH 1 hingga 8. Yang pertama ABH 1. Ini laki-laki berusia sekitar 17 tahun. Perannya mengajak tersangka yang lain untuk melakukan demonstrasi, melakukan aksi vandalisme ke arah gedung Gerahadi. Tersangka juga menjadi salah satu pembuat bom Molotov. Kemudian tersangka ABH 2, anak berhadapan hukum yang kedua, juga laki-laki, usianya 17 tahun, berperan mengajak demo melalui grup WhatsApp Sempaksa dan mempersiapkan bahan bakar Pertalite, membeli, membagi, dan turut dalam pembuatan bom. Kemudian ada lagi tersangka ABH 3, usianya 17 tahun, ini perannya juga membuat bom Molotov dan melakukan pelemparan batu ke gedung Gerahadi. Kemudian ada tersangka ABH 4 dan ABH 5, ini usianya 16 tahun dan 17 tahun.
berperan melakukan pelemparan batu ke arah gedung Geraha di Surabaya. Lalu tersangka ABN ini usianya 16 tahun, berperan sebagai bom molotov dan melakukan pelemparan batu ke arah gedung Geraha. Lalu ada tersangka ABN itu usianya 16 tahun, juga berperan sebagai pembuat dan eksekutor pelemparan bom molotov serta terlibat dalam penjarahan gedung negara Geraha. Yang terakhir, tersangka ABN ini usianya 17 tahun, berperan sebagai pembuat bom molotov dan melakukan penjarahan besi-besi yang ada di gedung Geraha. Dari ungkap kasus kerusuhan demonstrasi ini, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti 4 unit motor, AC, bom molotov, senjata tajam, tiang dan plakat jalan, kursi, rantai, pakaian, celana dan sepatu, serta lukisan Pak Dekarwo mantan Gubernur Jawa Timur. Barang bukti yang didapat merupakan peralatan kerusuhan dan hasil jarahan para tersangka. Para tersangka dijerat dengan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, pasal 212 dan 170 KUHP tentang kekerasan terhadap aparat, pasal 187 KUHP tentang pembakaran. Kemudian pasal 160 KUHP tentang penghasutan, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dan bahan peledak. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman bervariasi mulai dari 5 tahun hingga hukuman seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Potret Kota.